Ya aneh aja. Atau kamu pernah ngelihat sesuatu yang serem gitu? Anak kecil dengan baju yang lusuh dan wajahnya penuh dengan darah. Sangat seram dan sangat menakutkan. Ah! Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama saya, Umam, yang tetap setia menemani teman-teman semuanya untuk mendengarkan cerita pengalaman-pengalaman mistis yang ada di sekitar kita. Cerita kali ini bermula dari 5 orang mahasiswa yang sedang melakukan profesi nurse karena memang mereka ini adalah mahasiswa keperawatan di salah satu universitas di Yogyakarta yang akan melakukan praktek di salah satu rumah sakit di daerah Purworejo. Mereka ditugaskan untuk melakukan praktek di rumah sakit tersebut selama 6 bulan. Seminggu sebelum dimulainya praktek, 2 orang diantaranya yaitu Pandu dan Fahmi ditugaskan untuk survei lokasi dan mencari kontrakan yang akan mereka tempati di daerah Purworejo yang dekat dengan rumah sakit mereka praktek. Setelah hampir seharian mengelilingi kota Purworejo, Fahmi dan Pandu pun tidak menemukan juga kontrakan yang akan mereka tempati saat melakukan praktek di rumah sakit di daerah Purworejo. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di Jalan Jogja Purworejo. Mereka mampir ke tempat penjual es dawet. Di sini mereka sempat berbincang-bincang dengan penjual es dawet yang sebut saja penjual es dawet ini adalah Pak Joko. Usai Fahmi dan Pandu menikmati es dawet, Fahmi membayar dan sempat berbincang-bincang sedikit dengan Pak Joko. Habis dari mana, Mas? Kok kelihatannya capek sekali? Tanya Pak Joko kepada 2 pemuda itu. Habis cari kontrakan, Pak. Kami mahasiswa yang akan melakukan praktek di rumah sakit itu. Tapi kami belum juga menemukan kontrakan yang tepat untuk kami tinggali. Oh alah, kontrakan. Di dekat sini ada kok Mas, rumah yang dikontrakan. Kalau Mas mau lihat-lihat, nanti saya antarkan ke sana. Wah, boleh banget Pak, jawab si Fahmi dengan nada riang karena dia berharap menemukan tempat yang cocok untuk mereka tinggal saat melakukan praktek. Tapi lokasinya kalau ke rumah sakit itu agak jauh Mas, sekitar 40 menitan. Ucap Pak Joko, si penjual es dawet. Nggak apa-apa Pak, nanti kami coba lihat-lihat dulu. Ya, syukur-syukur cocok. Oke deh Mas kalau begitu. Maka kedua mahasiswa ini diantarkan oleh si penjual es dawet tersebut ke tempat kontrakan yang beliau sebutkan. Sesampainya di sana, kedua mahasiswa itu terlihat menyukai rumah yang disebutkan oleh Pak Joko, si penjual es dawet. Maka diteleponlah ketiga temannya yang masih berada di Jogja. Sambil mereka mengirimkan foto keadaan rumah yang mereka lihat. Ketiga temannya yaitu Hafiz, Arif, dan Ali juga tampak menyukai rumah tersebut. Walau mereka melihat hanya dari fotonya saja. Tempatnya memang terlihat luas, bersih, terawat, dan masih bagus. Maka mereka berlima memutuskan akan tinggal di situ saat mereka melakukan praktek di rumah sakit di daerah Purworejo. Rumah itu seperti rumah biasa. Rumah itu seperti rumah biasa pada umumnya. Terdapat 3 kamar, lengkap dengan ruang tamu serta ruang tengah dan halaman yang luas. Tidak terlihat ada yang aneh pada rumah tersebut. Semuanya nampak normal-normal saja. 1 minggu kemudian tibalah mereka berlima sampai di lokasi rumah tersebut. Hanya ada 3 kamar. Fahmi dan Pandu memilih kamar paling pojok di dekat dapur dan kamar mandi. Sedangkan Hafiz, Arif, dan Ali memilih kamar yang dekat dengan ruang tengah. Kamar satunya lagi digunakan mereka sebagai gudang untuk tempat menyimpan koper dan barang-barang yang mereka bawa selama akan mengikuti praktek di rumah sakit tersebut. Kontrakan rumah ini berfasilitas cukup lengkap. Ada dapur, tempat tidur, kompor, TV, sofa, dan lain-lain.
Akan tetapi mereka hanya membayar 700.000 per bulannya. Bisa dibilang ini cukup murah untuk sebuah kontrakan yang berisi 5 orang. Hari semakin gelap dan mereka selesai beres-beres. Jam menunjukkan waktu setengah 9 malam. Pada saat itu, Arif dan Ali ditugaskan oleh teman-temannya untuk membeli makanan untuk makan malam mereka. Hanya ada 3 rumah di gang itu. Karena lokasi rumah memang jauh dari jalan raya, butuh waktu 30 menit untuk sampai di kota dari rumah tersebut. Di perjalanan, mereka melewati beberapa kali pohon besar. Arif yang diboncengkan Ali beberapa kali menoleh ke samping karena ia merasa ada yang menempuk pundaknya. Akan tetapi, di jalan itu cuma ada mereka berdua dan sepanjang jalan tidak ada siapapun. Ah, mungkin hanya perasaanku saja. Arif di sini mencoba untuk berpikir positif. Sementara Ali masih sibuk saja bernyanyi sepanjang jalan sambil dia mengendarai sepeda motor. Setelah mereka selesai membeli makanan, lalu mereka kembali ke kontrakan. Seusai makan malam, Seusai makan malam, mereka berlima menonton TV dan ketiduran di ruang tengah. Di tengah malam, si Fahmi terbangun karena dia ingin buang air kecil. Ketika si Fahmi berjalan menuju kamar mandi dan sampai di depan kamar mandi, dia mendapati pintu kamar mandi yang tertutup dan terdengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi. Fahmi mencoba mengetuk pintu kamar mandi tersebut. Dok, 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 dok. Ada siapa di dalam? Akan tetapi tidak ada jawaban apa-apa dari dalam kamar mandi. Lalu Fahmi kemudian kembali ke ruangan tengah untuk mengecek keempat temannya siapa sih yang gunain kamar mandi. Lalu Fahmi mendapati keempat temannya masih tertidur dengan pulas. Hah? Mereka masih tertidur? Berarti siapa dong yang ada di kamar mandi? Fahmi penasaran, lalu dia menuju ke kamar mandi lagi. Saat di depan kamar mandi, dia sudah mendapati pintu kamar mandi dengan keadaan terbuka dan tidak ada satu orang pun yang ada di dalamnya. Lalu Fahmi memasuki kamar mandi untuk melakukan buang air kecil. Setelah dia menghela nafas, lega. Tercium bau wewangian dan kemenyan dari dalam kamar mandi. Fahmi di sini menjadi merinding dan ketakutan. Lalu dia segera menyelesaikan buang air kecilnya dan bergegas menuju ke ruangan tengah. Tercium bau wewangian dan bau kemenyan dari dalam kamar mandi. Padahal tidak ada sesajen apapun di sana. Lalu Fahmi cepat-cepat melanjutkan tidurnya bersama teman-temannya di ruangan tengah. Keesokan harinya, hari pertama praktek dimulai dengan pembukaan dan pembagian ruangan praktek di rumah sakit. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Semua mahasiswa berkumpul dengan kelompok dan menuju ke ruangan masing-masing. Kecuali Hafiz. Hafiz di sini dia mendapatkan jatah piket malam. Saat ini masih pukul jam 9 pagi. Hafiz memutuskan untuk pulang ke kontrakan karena dia mendapatkan jatah piket malam yang dimulai jam 9 malam. Sesampainya di kontrakan, dia lapar. Lalu dia mencoba untuk membuat mie instan. Setelah mie instan siap, Hafiz kembali ke kamar untuk mengambil charger karena pada waktu itu baterainya lowbat dan tinggal hanya 7% saja. Saat Hafiz kembali ke dapur, mie instan yang selesai dia buat terlihat habis tidak tersisa. Padahal dia belum sama sekali mencicipinya. Perasaan aku sendirian di rumah. Tapi kenapa mie-nya habis ya? Apa aku dikerjain sama teman-teman ya? Kesel. Dengan rasa kesal dan tidak mau ambil pusing, Hafiz lalu membuat mie-nya lagi karena memang dia masih lapar. Setelah selesai makan, lalu dia tidur di kamarnya. Jam 3 sore keempat temannya pulang. Fiz, bangun. Kenapa lu nyalain TV nggak ditonton, malah ditinggal tidur? Kata Fahmi sambil membangunkan Hafiz dan menepuk-nepuk pundaknya untuk membangunkannya. Aku nggak nonton TV. Sepulang dari rumah sakit tadi,
Aku langsung bikin mie dan ketiduran di kamar, jawab Hafiz yang baru bangun dari tidurnya. Terus aku nggak nyalain TV kok, dari tadi TV-nya mati. Tuh lihat. Fahmi lalu menarik Hafiz menuju ke ruangan tengah di mana TV itu berada. Kalian ngerjain aku ya? Hafiz di sini nampak kebingungan. Ngerjain kamu apaan sih, Fiz? Udah ngantuk, aku mau tidur dulu. Nanti malam harus nyiapin jurnal buat laporan besok di rumah sakit, kata Arif sambil dia menuju ke kamarnya dan merebahkan diri. Jam 8 malam, kini giliran Hafiz yang berangkat ke rumah sakit karena memang dia kali ini mendapatkan jatah piket. Di perjalanan keluar dari gang rumah, Hafiz asik bernyanyi mendengarkan headset di telinganya sambil dia mengendarai motornya. Di ujung gang yang tepatnya terdapat 2 pohon besar, Hafiz disapa oleh seorang perempuan. Mas, jangan teriak di sini, nanti yang punya rumah marah. Anehnya di situ kan tidak ada rumah, tapi kok ada perempuan. Ah, sudahlah, mungkin ada tetangga yang sedang berjalan-jalan, pikir Hafiz sambil terus mengendarai motornya dan mendengarkan musik. 1 minggu berlalu, tinggal di rumah kontrakan tersebut dengan keanehan yang semakin dialami masing-masing dari mereka. Sampai pada suatu malam ketika mereka berkumpul di rumah kontrakan, kecuali Arif yang kali ini dia mendapatkan jatah piket di rumah sakit. Terdengar jelas sekali suara pintu diketuk. Dok, 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 dok. Pandu lalu bergegas menuju ke pintu dan ingin membukakannya. Mengira ada tamu, saat dia membuka pintu, ternyata tidak ada seorang pun yang ada di luar pintu. Namun terdengar samar-samar suara tawa anak laki-laki kecil cekikikan. Pandu pun terkaget. Pandu pun di sini kaget dan mencari dari mana sumber suara itu berasal. Dia mencoba juga bertanya kepada teman-temannya yang masih berkumpul di ruangan tengah. Kalian dengar itu nggak? Suara anak kecil ketawa. Tapi kok ada yang aneh? Suaranya nggak biasa. Paling dikerjain anak tetangga duh. Itu loh, anaknya Bu Asih. Dia kan punya anak umur 5 tahun. Pada iseng kali sama temen-temennya ngerjain kita, kata Fahmi yang menghampiri Pandu di depan pintu. Hari semakin malam, tepat jam 8 malam, keempat mahasiswa ini yang sedang berada di kontrakan mulai merasakan kelaparan. Kali ini giliran si Pandu dan si Ali yang ditugaskan untuk membeli makan malam mereka. Di perjalanan, mereka berdua membicarakan hal-hal aneh yang mereka lalui dalam 1 minggu ini di rumah kontrakan tersebut. Duh, kamu ngerasain hal aneh gak sih di kontrakan? Ali berkata pada Pandu dengan raut wajah yang ketakutan. Aneh gimana sih, Li? Pandu menjawab dengan kebingungan. Ya aneh aja, atau kamu pernah ngelihat sesuatu yang serem gitu? Enggak lah, ngawur. Kontrakan enak loh. Udah nyaman, fasilitas lengkap, murah juga. Kapan lagi kita dapat kontrakan seperti itu? Namun secara mendadak, tiba-tiba Pandu menginjak rem. Padahal posisi mereka berdua ini sedang ngebut-ngebutnya naik motor nih. Keduanya tergelincir dan menggelinding. Dengan sigap, Pandu bangun dan mengangkat motornya yang terjatuh. Kemudian Pandu menarik Ali dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sek Tondu, iki sikilku loro, ucap Ali sambil menunjukkan kakinya yang lecet-lecet akibat terjatuh dari motor tadi. Wes gak popo, ayo cepet. Aku wes kencot iki. Aku sudah lapar ini, kata Pandu. Dengan nafas yang masih terengah-engah dan Ali yang merintih kesakitan, mereka berdua melanjutkan perjalanannya untuk membeli makan malam. Sementara di kontrakan hanya ada Fahmi dan Hafiz. Kembali terdengar pintu diketuk. Dok, 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 dok. Kali ini Fahmi yang membukakan pintu. Ngapain sih Dek ngerjain kita? Sini loh kalau mau main masuk. Nanti kalau iseng-iseng terus aku bilangin ibunya loh. Boleh kak, boleh kak, boleh kak. Terdengar suara anak kecil yang riang menunjukkan dirinya dari balik pohon.
Anak kecil dengan baju yang lusuh dan wajahnya penuh dengan darah, sangat seram dan sangat menakutkan. Seketika juga Fahmi berteriak ketakutan. Ah! Lalu Hafiz menghampiri Fahmi. Ngopo kue, ngopo kue? Ayo Fis, kita samperin Ali dan Pandu. Ayo, pokoknya kita pergi dari sini. Yopo to, cerita sik mi kenopo. Ayo, pokoknya sekarang kita pergi. Lungo, ayo lungo. Dengan rasa penasaran apa yang dialami oleh Fahmi, Hafiz mau tidak mau menuruti kemauan Fahmi dan segera menyalakan motornya lalu memboncengkan Fahmi menuju ke tempat Ali dan Pandu berada. Di perjalanan menuju ke kota, Fahmi menelepon Ali dan Pandu agar tidak kembali ke kontrakan dan menunggu mereka berdua di alun-alun kota. Iki meh opo Tommy? Sesok tugasku tak kumpulke, ujar Hafiz kepada Fahmi. Wes gak popo, dipikir sesok naiku. Udah gak apa-apa, dipikir besok lagi, kata Fahmi. Lalu saat bertemu dengan Ali dan Pandu di alun-alun kota, Fahmi menceritakan kejadian yang dia alami, yang akhirnya membuat mereka tidak berani kembali lagi ke kontrakan tersebut. Mereka berempat memutuskan untuk tidur di tempat lain. Sebenarnya mereka praktek bersama dengan kelima mahasiswi lainnya. Namun, para mahasiswi ini memilih untuk tinggal di kos-kosan yang dekat dengan rumah sakit tempat mereka praktek. Karena tidak ada yang berani untuk kembali ke rumah kontrakan, maka mereka memutuskan untuk menginap di kos-kosan siswi teman perempuan mereka dan mereka tidur di ruang tamu. Pagi harinya, usai selesai melakukan piket, Arif pulang ke rumah kontrakan dan mendapati rumah kontrakan dalam keadaan kosong dengan pintu yang sudah terbuka. Hah? Tidak ada siapa-siapa. Baju kontrakan teman-teman juga masih pada digantung nih di sini. Apa mereka nggak berangkat ya? Ini teman-temanku pada kemana ya? Mana diteleponin pada nggak bisa lagi. Arif lalu berinisiatif pergi ke tempat tetangga Ibu Asih untuk menanyakan kemana perginya teman-temannya. Dok. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam nak. Maaf Bu, mau tanya, Ibu tahu nggak kemana perginya teman-teman saya? Oh, itu. Semalam Ibu dengar teriakan dari rumah kontrakan sana. Tapi ibu nggak berani nyamperin nak. Ibu juga nggak tahu siapa yang teriak. Tapi sepertinya teman-temanmu langsung pergi malam itu juga. Oh, jadi begitu ya Bu. Tapi Bu, mohon maaf. Tapi sebenarnya ada cerita apa sih Bu di kontrakan yang kami tempati? Karena saya sendiri merasakan beberapa kejadian aneh di kontrakan yang saya dan teman-teman tempati. Maka di sini Ibu Asih mulai bercerita bahwa dulu kontrakan tersebut dimiliki oleh suami istri yang kaya raya. Mereka mempunyai 3 orang anak yang hidupnya terlihat rukun dan bahagia. Kejadian naas mulai muncul ketika ketiga anaknya meninggal tiba-tiba secara tragis. Anak pertama meninggal karena tabrakan maut. Anak kedua ditemukan meninggal secara mendadak, gantung diri di rumah kontrakan tersebut. Dan anak terakhir, yang ketiga, meninggal secara tidak wajar terkena serangan jantung. Setelah ketiga anaknya meninggal, mereka memutuskan untuk pindah ke rumah lain. Lalu tak lama berselang, rumah itu mendapat penghuni baru sepasang suami istri dan seorang anak laki-laki. Tak lama setelah menempati rumah itu, kejadian naas terjadi. Mereka sekeluarga meninggal dalam kecelakaan maut. Selain itu masih ada kejadian lainnya lagi. Katanya siapapun yang tinggal di rumah itu akan dikejar sampai mati. Karena rumah itu adalah tumbal pesugihan dari suami istri yang kaya raya tadi. Bu Asih sempat kaget ketika melihat mereka pindah ke sana karena rumah itu sudah tidak berpenghuni selama 6 bulan.
Mendengar cerita tersebut, Arif terkejut. Terjawab sudah. Teka-teki selama ini kenapa banyak kejadian aneh di rumah kontrakan itu. Arif lalu meminta tolong kepada Ibu Asih untuk mengantarkannya menemui ustadz yang ada di daerah itu. Sembari dia menelpon keempat temannya untuk segera bergabung dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, mereka berlima dan ditemani oleh seorang ustadz. Mereka melakukan ngaji bersama di rumah itu. Lalu kemudian mereka berlima mengemasi barang-barangnya untuk segera pindah dari kontrakan tersebut. Pihak kampus memberikan izin selama 2 hari untuk mereka mencari kontrakan tempat tinggal yang baru selama mereka mengikuti praktek kerja di rumah sakit. 3 hari setelah kejadian itu, Pandu dan Fahmi mencoba kembali mencari Pak Joko, seorang penjual es dawet yang dulu mereka temui. Di gazebo yang biasa Pak Joko berjualan es dawet, kini terlihat sepi. Karena penasaran, mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada pedagang di sekitar gazebo tersebut. Maaf Bapak, Bapak tahu penjual es dawet yang biasa mangkal di gazebo sana, kenapa kok sekarang tidak berjualan lagi ya Pak ya? Tanya Fahmi kepada pedagang lain. Iya Dek, Pak Joko si penjual es dawet itu meninggal dalam kecelakaan tragis setelah dia mengantarkan mahasiswa melihat rumah kontrakan. Karena dulu Pak Joko dan keluarganya pernah menjaga rumah tersebut. Di sini Fahmi dan Pandu terkejut mendengar apa yang bapak-bapak tersebut ceritakan kepada dia. Setelah itu, mereka bersyukur tidak terjadi hal apapun kepada dia dan teman-temannya. Dan mereka berhasil menyelesaikan kerja praktek di rumah sakit tersebut. Oke, seperti itulah cerita kisah pengalaman kali ini. Semoga teman-teman bisa memetik pelajaran dari pengalaman cerita misteri ini, bahwa untuk menempati suatu tempat kita perlu izin dan mendoakan tempat tersebut agar aman dan terhindar dari segala mara bahaya. Sekian cerita kali ini. Untuk teman-teman yang mau ngirimin cerita ataupun pengalaman-pengalaman mistis teman-teman, bisa kirim aja ke nomor yang saya tulis di bawah ini. Atau di emailnya wingitmisteri@gmail.com. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe, share, like, dan jangan lupa tulis kolom komentar tentang cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman yang dialami oleh teman-teman. Sekian dari saya Umam, pamit mohon undur diri. Untuk teman-teman yang udah dengerin cerita dari awal sampai akhir, semoga teman-teman mendapatkan kesehatan, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.